إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia, di bait min buyutillah, di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita upayakan di sini adalah kita membaca kitab Allah. Kita bacakan daripada ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi wassalatu wassalam, kemudian dengan bimbingan mereka, para ulama, yang fungsinya tidak lain agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan tentunya untuk mensucikan jiwa-jiwa kita dari kerendahan-kerendahan hawa nafsu. Karena Allah sifatkan bagi mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya sebagai orang-orang yang beruntung. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Betapa beruntung sekali bagi mereka manusia yang mereka mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan dari berbagai macam noda kesyirikan, noda bid'ah dan berbagai macam akhlak-akhlak yang hina dan rendahan. Yang kita upayakan di sini yaitu kita membacakan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada Kitabul Adab, lebih tepatnya kepada bab istihbab at-tabsyir wa tahni'ah bil khair. Bab disenanginya seorang untuk memberikan kabar gembira, wa tahni'ah, dan ucapan-ucapan keselamatan bil khair, dengan kebaikan-kebaikan. Al-akhlaq, adab yang diajarkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang, menyenangi kalau di antara mereka manusia, khususnya kaum muslimin, untuk memberikan kabar gembira. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya Allah dan Rasulnya menyenangi untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya dan juga umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala, Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Fabashshir 'ibad", berikanlah kabar gembira. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba kami, alladzina yastami'una al-qaul, yang mereka mau mendengarkan ucapan Al-Qur'an, ucapan kami, firman Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'una ahsana, kemudian mereka mengikuti ucapan tersebut dengan pengikutan yang sangat baik. Maka berikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka orang-orang yang beriman, mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mengimaninya, kemudian mereka mengamalkannya untuk diri-diri mereka sendiri. Fabashshir ibad, maka berikanlah kabar gembira bagi hamba tersebut yang mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka mengamalkan
Bukan hanya sekedar tahu. Dia tahu ilmunya ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Tapi kalau tidak dipahami kemudian tidak diamalkan, maka bukan termasuk orang-orang yang mereka mendapatkan kabar gembira. Wa qala Allah Ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Kabar gembira yang mereka dapati daripada Rabb mereka birahmah, berupa rahmat darinya, waridwan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Dan mereka akan mendapatkan kabar gembira berupa jannat, surga-surga lahum bagi mereka orang-orang mukmin, fiha yang di dalamnya na'im, terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, muqim, bukan hanya kenikmatan akan tapi kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak ada kata putus. Terus-menerus mereka merasakan nikmat tersebut. Mereka para ulama menyebutkan bahwasanya kabar gembira itu terjadi kadang di dunia dan terkadang di negeri akhir. Adapun bagi mereka orang-orang kafir, maka kabar gembira bagi mereka hanyalah di dunia. Numati'uhum qalilan. Biarkan mereka senang. Biarkan bersenang-senanglah kalian barang sesaat saja. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi mereka orang-orang kafir, fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab. Azab alim yang pedih. Ini untuk mereka orang-orang kafir. Kenapa dikatakan kabar gembira berupa azab? Karena kalau diberikan kabar gembira berupa azab bagi mereka orang-orang yang membangkang, diharapkan orang yang diancam dengan berbagai macam azab-azab yang pedih, hukuman-hukuman atau siksa-siksa yang pedih, diharapkan orang yang senantiasa melakukan kemungkaran akan berhenti. Karena ada ancaman di sana. Maka berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Adapun bagi mereka orang-orang yang mukmin, Allah sebutkan bahwasanya mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia dan juga di akhirat. Allah sebutkan walahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, dan bagi mereka orang-orang yang mukmin, mereka mendapatkan kabar gembira fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga kabar gembira berupa negeri akhirat, surga. Lantas bagaimanakah kabar gembira? Kabar gembira kadang terjadi pada agama seseorang. Di antaranya seperti ru'yatus shadiq, seperti mimpi yang indah. Di antara mimpi, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk kabar gembira dari Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, yaitu ketika dia bermimpi dia masuk surga. Atau dia bermimpi melihat saudaranya yang saleh masuk ke dalam surga. Dan hal ini telah terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagian mereka bermimpi bahwasanya fulan masuk ke dalam jannah. Saya lihat kamu melakukan ini, saya lihat kamu melakukan ini dan itu. Atau terjadi ketika mereka wafat. Setelah mereka wafat, para sahabat atau mereka para tabi'in, para a'immah, ketika mereka wafat, banyak di antara mereka yang mendapatkan kabar gembira melalui mimpi-mimpi yang benar. Mimpinya orang saleh. Di antaranya mereka masuk ke dalam al-jannah, mendapatkan pakaian ini, mendapatkan ini dan itu. Berbagai macam. Dan termasuk kabar gembira bagi mereka orang mukmin dalam kehidupan dunia, ketika dalam mimpi mereka dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan yang saleh. Mimpi ternyata Masya Allah dalam keadaan saleh. Baik, kabar gembira. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat Anda adalah salat yang termasuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi dalam keadaan baik, seperti menolak kemungkaran-kemungkaran. Mimpi semalam ditawarkan khamr, kemudian dengan izin Allah saya menolak. Ini termasuk kabar gembira. Bahwasanya imanmu teruji, Masya Allah. Meskipun dalam mimpi kamu sanggup menolaknya. Dan ini termasuk kabar gembira. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ketika mendapati dirinya melakukan aktivitas, melakukan berbagai macam ketaatan dan dia sangat mudah melakukan ketaatan, mudah menolak kemaksiatan, maka itu termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa amma man a'ta wa taqa." Adapun mereka orang-orang yang a'ta, orang-orang yang suka memberi, pandai bersedekah, menyisihkan perbendaharaan yang ada di sisinya untuk di yaumil qiyamah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
menanam. Yang tentu buahnya akan dia tuai, dia akan panen nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah. Wattaqa, kemudian dia bertakwa. Wa sadaqa bil husna, kemudian dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, kalimatul husna. Maka bagi mereka, orang-orang yang disifatkan dengan orang-orang yang membenarkan kalimat al-haq, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagi mereka orang-orang yang disifatkan oleh Allah dengan takwa, dan juga sifat orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang a'ta, orang-orang yang suka memberi, maka sifat mereka ketika mereka sudah mendapatkan atau memberikan berbagai macam apa yang mereka miliki, mereka bertakwa, kemudian mereka membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan, kami akan tunjukkan, kami akan mudahkan kepada jalan-jalan kebaikan yang sangat mudah. Dimudahkan untuk taklim, dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan untuk as-shalah, dimudahkan untuk qurabat, berbagai macam at-ta'at, berbagai macam ketaatan ia diberikan. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza, maka demikian termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Allah ta'ala. Berkata penulis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang mukmin. Mukmin di sini adalah mukmin yang istiqamah. Karena dalam surat Al-Fussilat atau surat Fussilat di sini punya ayat lengkapnya itu, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman. Rabbuna Allah. Mereka mengatakan, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka katakan tiada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah semata, yang lainnya adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak layak mendapatkan peribadatan. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah, mati di atas kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah. Istiqamah khairun min alfil karamah, sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama. Seorang yang istiqamah itu lebih utama daripada dia memiliki 1000 karomat. Karamatul auliyah, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, berbagai macam dia bisa melakukan perkara-perkara yang menyelisih adat istiadat manusia. Aneh. Karamatul auliyah. Dia memiliki 1000, akan tapi dibandingkan dengan seorang yang istiqamah, kata Ibnu Taimiyah dan para ulama yang selainnya, khairun. Seorang yang istiqamah itu lebih baik daripada dia memiliki 1000 karamat. Karena seorang yang memiliki karamat belum tentu dia bisa istiqamah. Akan tapi seorang yang istiqamah, mati di atas istiqamah, maka orang yang beruntung. Karena mereka, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat. Kemudian mereka para malaikat mengatakan, alla takhafu. Janganlah kalian takut. Takut terhadap kehidupan yang akan kamu alami. Kematian, kemudian hidup. Kemudian mati. Karena kita ketika belum diciptakan, kita adalah sesuatu yang mati. Kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hidup. Kemudian kita akan dimatikan kembali, masuk ke dalam kubur, dan kita akan dihidupkan kembali. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Dan kita baru saja merasakan 1 kali. Kita sudah merasakan mati 1 kali, dan kita sudah merasakan hidup 1 kali. Dan kita akan merasakan 2. Yang pertama kematian dan kehidupan setelah kematian. Adapun ketika seorang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang akan siap-siap menempuh suatu safar, suatu perjalanan yang mengerikan tentunya. Perjalanan yang tidak pernah seorang hamba menempuhnya. Perjalanan yang seorang hamba menempuhnya dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang bisa menemaninya kecuali amalan-amalan salehnya. Itu alam barzakh, alam kubur. Tidak ada yang menemaninya kecuali amalan salehnya. Maka perkara yang sangat mengerikan. Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Dia tidak mengerti apa yang akan dirasakan oleh ruhnya. Dia tidak mengerti. Akan tapi bagi mereka orang-orang yang beriman, kemudian mereka istiqamah mati di atas keimanan, maka para malaikat turun, kemudian mereka mengatakan,
Ala takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan pula kalian bersedih. Jangan kalian takut menghadapi kehidupan yang baru. Kehidupan barzakh, kehidupan kubur, kehidupan hari kiamat. Mahsyar, hisab, mawazin, dawawin, sirat, nar, al-jannah. Jangan takut. Dan juga jangan kamu bersedih. Bahkan mereka para malaikat mengatakan wa absyiru. Allah berfirman kepada mereka, berikanlah kabar gembira kepada mereka bil jannah. Berikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqamah dan mati di atas keimanan bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang mana surga ini adalah sesuatu yang dijanjikan untuk kalian. Apabila kalian beramal saleh, maka balasan dari Allah adalah al-jannah. Maka bergembiralah. Maka dari sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya kabar gembira itu adalah perkara yang disyariatkan. Ketika ada sesuatu yang akan menjadikan seorang bahagia, maka disyariatkan untuk memberikan kabar gembira tersebut dan mengucapkan selamat atasnya. Ini disyariatkan, disenangi. Adapun malaikat turun di sini, mereka para ulama di sini terdapat dua pendapat. Yang pertama, ketika ruh sedang dicabut. Ketika ruh sedang dicabut daripada jasadnya, maka mereka para malaikat akan turun kemudian mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Ini pendapat yang pertama. Ketika mereka mencabut atau ruh dicabut daripada jasadnya, maka ketika perpisahan antara ruh dengan jasad, maka mereka para malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian pendapat yang kedua, ketika orang ini masuk ke dalam liang lahatnya, dibopong oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam liang lahatnya, maka mereka para malaikat mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut. Wa la tahzanu, jangan pula kamu bersedih. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan atasnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam bigulam, dengan munculnya seorang anak yang halim. Halim, sabar dan bijaksana. Siapakah dia? Ismail alaihissalam. Siapa yang mengatakan ini adalah Ishak, maka berarti dia keliru. Karena sebagian para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang terkuat adalah bahwasanya yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Kita baca dulu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, dan sungguh telah datang rasul-rasul kami, Jibril, Mikail, Israfil, berwujud manusia, mereka datang ke rumah Ibrahim bil busyra, untuk memberikan kabar gembira. Apakah kabar gembiranya? Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, dan istrinya perempuan atau perempuannya Ibrahim, yaitu istrinya Sarah, qa'imatun, berdiri, fadhahikat, kemudian tertawa. Di antara mereka ada yang mengatakan fadhahikat di sini adalah dhahik, di sini artinya haid. Sarah ketika mendapatkan kabar gembira langsung haid. Alasannya fabasyarnaha, maka kami berikan kabar gembira kepadanya. Alasannya mendapatkan kabar gembira sampai haid. Ini sebagian mufassirin. Akan tapi pendapat yang kembali marjuh. Karena pada umumnya seorang yang mendapatkan kabar gembira, tidak mungkin haid. Fadahikat fabasyarnaha bishaq. Dan kalau dikatakan dia haid, maka tidak mungkin dia berdiri. Wa imra'atuhu qa'imatun, dan istrinya Ibrahim alaihissalam qa'imatun, dia berdiri. Fadahikat. Kenapa dia berdiri? Karena dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Fabasyarnaha bi Ishaq, karena muncul seorang anak yang bernama Ishaq. Kabar gembira, kaget, takjub. Dan ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang kaget, takjub, maka dia akan tertawa. Kemudian kalau dikatakan haid, nggak mungkin dia akan berdiri.
Karena seorang wanita ketika melihat haid dia nggak akan takjub. Sudah biasa melihat haid. Akan tapi di sini ternyata dia radhiyallahu ta'ala anha, Sarah radhiyallahu ta'ala anha, dia berdiri, dia kaget dan dia tertawa. Maka tidak mungkin diartikan haid di sini. Kabar gembiranya fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira kepada beliau yaitu Sarah radhiyallahu ta'ala anha bi Ishaq dengan anak yang bernama Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan di belakang Ishaq ada lagi keturunannya yang bernama Yaqub. Belum muncul manusianya tapi sudah diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaqub. Yaqub belum ada. Akan tapi diberikan kabar gembira bahwasanya anak setelah Ishaq namanya Yaqub. Allah yang memberikan namanya sebagaimana Yahya alaihi wassalatu wassalam. Adapun mereka para ulama yang mereka berargumen bahwasanya bi gulamin halim itu adalah Ishaq, bahwasanya disembelih adalah Ishaq, maka itu adalah pendapat yang marju, pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Fabasyarnahu bi gulamin halim itu untuk Ismail alaihissalam. Karena Allah sebutkan tentang Sarah alaihissalam atau Sarah radhiyallahu ta'ala anha dalam ayat yang lain disebutkan faujasa min khifatin atau faujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyarnahu bi gulamin alim. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika mereka para malaikat turun berwujud manusia memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan juga kepada Sarah bertamu, kemudian makanan yang tidak disentuh, maka faujasa minhum khifah, maka muncullah perasaan takut pada diri Ibrahim. Ada apa ini? Mereka para tamu dimuliakan, kok sama sekali tidak disentuh sedikit pun makanan yang disuguhkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Ibrahim terdapat pada dalam hatinya sesuatu berupa khifah, perkara yang menakutkan, qalu, maka mereka para malaikat mengatakan, la takhaf, janganlah kalian takut. Atau janganlah engkau takut wahai Ibrahim alaihissalam. Wa basyaruh bi gulamin alim. Beda. Alim dengan halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran seorang anak yang alim. Alim. Dari dua orang di sini. Ayat yang pertama dalam surat As-Saffat ayat 101 disebutkan fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan gulam, dengan seorang anak yang halim, yang sabar dan bijaksana. Halim itu adalah bijaksana, sabar. Sabar yang kuat dan bijaksana. Alim, dia cerdas, akil. Kemudian bantahan yang selanjutnya yaitu ketika Ibrahim alaihissalam mendapati sang putra. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala, ya bunayya inni ara fi manam. Wahai ananda, maka tatkala atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka tatkala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail alaihissalam sudah sampai usia yang cukup. Ma'ahu sa'ya, sudah sanggup berupaya, sudah sanggup ikut kerja bersama bapaknya berburu, Ismail alaihissalam. Maka sang bapak berkata kepada sang putra, yaitu Ismail alaihissalam, Inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, bahwasanya aku sedang menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Maka perhatikan wahai ananda, perhatikan oleh engkau wahai anakku, apa pendapatmu? Kata Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam mengatakan, qala abati ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sabir halim. Wahai bapak, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, menyembelih saya. Maka lakukanlah. Satajiduni. Kelak engkau akan dapati diriku wahai bapakku minas sabirin. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah jika Allah menghendaki saya termasuk anak yang sabir. Sabir halim. Jelas sekali. Halim di sini adalah Ismail, bukan Ishaq. Kemudian bantahan yang sangat telak sekali, kalau dikatakan Ishak adalah yang disembelih oleh Ibrahim, berarti ayat ini tidak ada fungsinya. Kenapa dikatakan tidak ada fungsinya? Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Ayat yang kita baca surat Hud 71. Dan istrinya berdiri, fadhahikat, kemudian tertawa. Fabasyarnaha, kemudian kami berikan kabar gembira kepada dia, yaitu Sarah radhiyallahu ta'ala anha bi Ishaq. Muncul seorang anak yang bernama Ishak.
Kalau Ishak adalah anak yang akan disembelih nantinya besarnya, lantas untuk apa dikasih kabar? Wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Di belakang Ishak ada nabi yang bernama Yakub. Ishak akan punya anak. Nggak mungkin. Ishak disembelih. Sementara akan muncul dari Ishak ini Yakub. Tidak mungkin. Karena Ibrahim, untuk apa ujian tersebut? Berarti Allah Subhanahu wa taala main-main memberikan perintah. Karena Allah dalam mimpinya atau Allah memberikan mimpi kepada Ibrahim alaihissalam bahwasanya Ibrahim menyembelih anaknya. Kalau anak yang disembelih adalah Ishak, maka Ibrahim sudah tahu di belakang Ishak ada Yakub, jadi nggak perlu takut untuk menyembelih. Tapi karena perkaranya rahasia, siapa yang disembelih atau di belakang anak ini ada siapa, dia tidak tahu Ibrahim alaihissalam. Maka bertanyalah kepada sang anak, "Famada tara? Apa pendapatmu wahai anakku?" Maka sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kelak engkau akan dapati diriku dalam keadaan insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Qala rahimahullahu ta'ala, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'im." Maka memanggillah para malaikat. Wa huwa qa'imun, dalam keadaan dia berdiri. Huwa di sini Zakaria. Zakaria alaihissalam. Tatkala beliau melihat Maryam radhiyallahu ta'ala anha bintu Imran di mihrab mendapati buah ketika musim panas, mendapati buah-buahan musim dingin ada di sisi Maryam. Ketika musim dingin ternyata Zakaria alaihissalam mendapati Maryam di sisinya terdapat buah-buahan musim panas. Perkara yang aneh. Maka Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, Zakaria alaihissalam mengatakan, "Ya Maryamu, anna laki hadha." Wahai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan buah-buahan ini? Dari mana? Ketika musim panas, maka ternyata di sisi Maryam terdapat buah-buah musim dingin. Ketika musim dingin terdapat buah-buahan musim panas. Perkara yang sangat aneh. Ini namanya karamah. Karamatul awliya. Karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang khusus. Di antaranya karamahnya Maryam radhiyallahu taala anha, yaitu ketika baru saja melakukan persalinan, keluar Isa daripada rahimnya dalam keadaan lemas, dalam keadaan tidak berdaya, ternyata Allah perintahkan wa huzzi ilaika bijiz'in nakhlah. Pukullah pohon kurma yang ada di sampingmu. Maka ketika pohon tersebut dipukul, dengan satu pukulan berjatuhanlah kurma-kurma yang ada di sisi Maryam. Bagaimana mungkin seorang wanita yang lemah bisa memukul pohon kurma kemudian berjatuhan buah-buahannya? Ini karamah. Karamatul awliya. Maka Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, ana laki hadza." Wahai Maryam, buah-buahan ini, apa yang ada di sisimu, ana laki hadza. Dapat dari mana engkau ini? Maka Maryam radhiyallahu taala mengatakan, qalat huwa min indillah. Innahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin. Maka Maryam radhiyallahu taala mengatakan, ini semuanya kami dapatkan atau aku dapati semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya siapa saja yang dia kehendaki tanpa ada batasannya. Perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hunalika da'a Zakaria. Maka dari sinilah Zakaria alaihissalam mendapatkan ibrah, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran daripada ucapan Maryam radhiyallahu taala anha bahwasanya Allah akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya tanpa ada batasan tertentu. Maka beliau berdoa karena beliau sudah sepuh, rambut sudah memutih, tulang sudah keras, sudah lemah. Sementara istrinya mandul, tidak punya anak. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniai Zakaria alaihissalam berupa keturunan. Maka fanadathul malaika. Maka malaikat yaitu Jibril alaihissalam memanggil Zakaria. Wa huwa qa'im, dalam keadaan Zakaria alaihissalam berdiri. Yusalli fil mihrab, beliau salat di mihrab. Mihrab tempat khusus yang dijadikan untuk salat. Akan tapi mihrab di sini bukan dijadikan dalil, bukan dalil bahwasanya setiap masjid harus ada mihrabnya. Dan di antaranya ulama Yaman yang menyatakan bid'ah yaitu
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi hafizahullah taala. Dia memiliki buku khusus bahwasanya mihrab itu adalah sesuatu yang bid'ah, tidak pernah ada pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wallahu a'lam. Di antara ulama mereka yang menyatakan mihrab itu adalah boleh, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah atau hafizahullah taala. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Maka malaikat memberikan kabar gembira kepada Yahya alaihissalam akan muncul keturunan daripada tulang rusukmu, yaitu Yahya, seorang yang bernama Yahya alaihissalam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam." Dan ingatlah tatkala mereka para malaikat berkata kepada Maryam radhiyallahu ta'ala anha, "Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu." Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada dirimu. Bikalimatin minhu, dari kalimat. Dengan kalimat darinya. Bikalimatin minhu, dengan kalimat. Kalimat darinya. Dari sini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena bikalimatin minhu adalah kalimat kun. Innama idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya mengucapkan kalimat kun fayakun, maka akan terjadilah apa yang dia inginkan. Apa yang Allah inginkan akan terjadi dalam waktu yang seketika. Di kalimatin minhu, dari sini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan daripada ucapan Allah. Kalau dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti kalimat kun adalah makhluk. Berarti ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin. Maka kalimat minhu, kalimat darinya yaitu kalimat kun, yang kalimat tersebut ditiupkan dan daripada ruh yang Allah berikan kepada Isa putra Maryam, maka jadilah Isa putra Maryam. Ismuhu Al-Masih, yang diberikan nama Al-Masih. Wa ammal ahadits atau wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Adapun ayat-ayat yang berkenaan dalam bab ini adalah ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran, ma'lumah, dan sudah diketahui. Dan dari sini pun menunjukkan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kalian mendapati ada sesuatu yang menjadikan orang lain, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian senang, maka berikanlah kabar gembira. Wa amal ahaditsu fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang berkenaan tentang pengucapan kabar gembira, pengucapan selamat, kabar gembira, wahia katsiratun jiddan, banyak sekali. Wahia masyhuratun fi sahih minha, dan hal ini sudah sangat masyhur, syuhrah, terkenal fi sahih, disebutkan dalam sahih Bukhari wa Muslim. Minha, di antaranya an Abi Ibrahim wa yuqal Abu Muhammad, dari Abu Ibrahim, dan dikatakan Abu Muhammad, wa yuqal Abu Muawiyah, atau dikatakan Abu Muawiyah. Dari sini menunjukkan bahwasanya berkunyah dengan nama yang banyak tidak dipermasalahkan, diperkenankan. Tetapi siapa yang memiliki nama kunyah lebih daripada 1, 2 atau 3, maka yang dianjurkan oleh mereka para ulama, ketika memanggilnya, maka dipanggillah dengan nama yang paling masyhur. Alasannya untuk menutup kerancuan-kerancuan. Siapa yang melakukan ini? Abu Muhammad. Di tempat yang lain, siapa yang melakukan ini? Abu Ibrahim. Pada orang satu. Memberikan kesan kepada manusia bahwasanya pelakunya 3. Maka diberikanlah, dipanggillah nama tersebut dengan nama yang paling masyhur. Dan yang paling masyhur di sini adalah yang paling pertama. An Abi Ibrahim. Yuqal Abu Muhammad wa yuqal Abu Muawiyah, yang bernama Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyara Khadijah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Kabar gembira yang disampaikan kepada istri tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah meridainya. Wanita yang paling afdal dalam umat ini dari sisi apa? Sedekah. Dari sisi sedekah. Tidak ada yang mengalahkan Khadijah akan pengorbanannya kepada al-Islam.
wanita yang paling afdal dari sisi pengorbanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah istrinya, di baitin fil jannah min qasab, bahwasanya Khadijah akan mendapatkan sebuah rumah fil jannah, di dalam surga, min qasabin, yang terbuat daripada qasab. Kata Imam Nawawi, al-qasabu huna al-lu'lu' al-mujawwaf. Lu'lu', mutiara yang tersimpan. Mutiara yang tersembunyi. Mutiara yang sangat indah. Ternyata bangunannya terbuat daripada mutiara yang paling indah. Itu tidak akan kita dapati di muka bumi ini. Rumah-rumah yang besar ternyata terbuat daripada mutiara. Akan tapi Allah sudah memberikan rumah bagi Khadijah, rumah yang terbuat daripada mutiara. Akan tapi mutiara di sini jangan disamakan dengan mutiara yang ada di dunia. Karena mutiara-mutiara atau perkara-perkara yang disebutkan dalam surga seperti inab, seperti anggur, seperti buah delima, rumman, atau pisang, falhin, dan berbagai macam buah-buahan yang ada disebutkan di dalam al-jannah, jangan disamakan sebagaimana yang ada di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Seorang jiwa tidak akan pernah mengerti, seorang jiwa tidak akan bisa mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka. Masya Allah, Allah telah berjanji. Allah sudah menyiapkan untuk mereka perkara-perkara yang telinga mereka tidak pernah mendengarnya. Yang mata mereka belum pernah melihatnya. Yang hati mereka belum pernah terbetik untuk memikirkannya. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Perkara yang gaib. Di baitin fil jannati min qasabin. Nama boleh sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Dari rumah yang terbuat daripada mutiara yang tersimpan. Mutiara yang tersimpan dengan sangat baik. Yang tersusun dengan sangat rapi. La saqabin. Saqab, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, asyah wal laghat. La saqab fihi. Yang di dalam rumah tersebut tidak ada ucapan-ucapan asyah. Syah itu adalah teriakan-teriakan. Wal laghat, atau ucapan yang sia-sia. Terdapat di dalam rumah Khadijah adalah ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Rumah yang indah dan nyaman. Wala nasab, dan ditambah lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang sangat indah, yaitu la nasab, tidak pernah merasakan nasab, lelah, capek. Muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala. An-nasab at-ta'bu. Nasab di sini tidak akan pernah merasakan lelah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan kabarnya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bintu Khuwailid. Beliau adalah wanita yang dijanjikan surga. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasanya Khadijah telah mendapatkan sebuah rumah yang indah dan mewah, yang di dalamnya tidak terdapat ucapan yang sia-sia, tidak terdapat suara-suara yang tidak menyenangkan, yang di dalamnya tidak akan pernah merasakan kelelahan, tidak akan pernah merasakan sakit, yang mereka akan tetap abadi, merasakan nikmat-nikmat yang tidak akan terputus selama-lamanya. Dan ini dikhususkan dalam hadis ini kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari sini pun menunjukkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang bukan wanita sembarang. Wanita yang memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sebutkan bahwasanya dalam lafaz yang lain bahwasanya Jibril alaihissalam yuqti'uki salam. Jibril alaihissalam mengucapkan salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril alaihissalam mengucapkan salam kepada wanita yang bernama Khadijah, yaitu istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Dari sini menunjukkan bahwasanya Allah ridha dengan memberikan rumah kepada Khadijah, dan malaikat pun ridha, di antaranya mengucapkan salam kepada Khadijah, dan Rasul sangat ridha kepada istri yang satu ini. Ketika wafatnya bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, merasakan kehilangan yang teramat sangat ketika sang istri wafat radhiyallahu taala anha. Ini perkara tentang al-jannah. Adapun al-jannah, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wal hadis rawahul Bukhari atau Muslim dalam sahih yang jelas.
Nabi Musa alaihissalam sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa. Nabi kita bersabda bahwasanya Musa telah berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala." Nabi Musa bertanya, "Tunjukkan, gambarkan. Ayyu adna ahlil jannah manzilatan?" Penduduk surga yang paling miskin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada saya, siapakah penduduk surga yang paling miskin, yang paling rendah derajatnya, siapakah dia? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam keadaan habwan, dalam keadaan merangkak. Kemudian dibukakan pintu surga, kemudian digambarkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal jannata qad muliat. Bahwasanya surga telah penuh. Masing-masing manusia sudah mendapatkan berbagai macam nikmat. Masing-masing manusia sudah mendapatkan berbagai macam janji-janji daripada Rabbul Alamin. Sementara orang ini adalah orang yang paling belakangan masuk surga. Dalam lafaz yang lain banyak lafaznya. Bahwasanya orang ini sudah menjadi arang. Kemudian dihidupkan oleh Allah dan diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Ketika masuk ke dalam al-jannah dihadapkan bahwasanya penduduk surga sudah penuh. Tempat sudah tidak ada lagi yang kosong. Maka ay Rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, innal jannata qad muliat. Sungguh surga telah penuh. Maka Allah berfirman, udkhul, masuk, udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Maka jawaban yang sama, ya Allah, surga telah penuh. Dikatakan oleh Allah, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Tetap jawabannya, innal jannata qad muliat. Sungguh surga telah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tamanni 'abdi. Maka kalau begitu menghayallah wahai hamba. Maka hamba ini menghayal, dia menghayal dengan perkara-perkara yang dia inginkan. Maka ketika dia katakan, qad selesai. Telah selesai aku menghayal wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan oleh Allah, tamanni 'abdi. Ulangi. Hayalkan kembali, tambah lagi. Dihayalkan, kemudian selesai. Kemudian diperintahkan oleh Allah, tamanni 'abdi. Berkali-kali diperintahkan sampai hamba ini pun capek. Tidak bisa berhayal lagi. Maka Allah mengatakan, walaka bimithli wa 'ashri amsalih. Bagimu apa yang kamu hayalkan ditambah 10 kali lipat daripada apa yang kamu hayalkan. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya orang ini ketika masuk ke dalam surga dia dapati surga sudah penuh, tidak terdapat lagi ruang kosong untuk dirinya. Maka Allah berfirman kepada hamba tersebut, ya abdi, alam tarda an takuna muluk atau malikun min mulukid dunia. Wahai hambaku, apakah kamu ridha kalau aku jadikan kamu sebagai raja di muka bumi? Orang ini memiliki satu buah bumi, sementara bumi beserta isinya tunduk kepada dirinya. Dialah rajanya. Seluruh apa-apa yang ada di muka bumi untuknya. Apakah kamu ridha wahai hambaku? Allah tawarkan. Ketika Musa alaihissalam bertanya, siapakah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Maka digambarkan seperti itu. Itu seorang lelaki yang terakhir masuk dalam surga. Kemudian ternyata digambarkan, dihadapkan padanya. Surga telah penuh. Maka Allah katakan kepadanya, alam tarda. Apakah kamu ridha kalau aku jadikan antakuna malikun min mulukid dunia, kamu dijadikan sebagai raja daripada raja-raja bumi? Maka orang ini mengatakan, raditu Rabbi. Ya Allah, aku ridha. Ridha. Ini penduduk surga yang paling miskin. Dia mendapatkan bumi beserta isinya. Apakah emas, perak, apakah pembantu, apakah buah-buahan, dan berbagai macam fasilitas dunia. Untuk dirinya, dialah rajanya. Semua tunduk kepada dirinya. Dan ternyata tidak hanya seperti itu. Setelah dia mendapatkan satu, Allah berfirman, walaka bimislin, walaka bimislin, walaka bimislin, walaka bimislin. 5. Dan kamu mendapatkan apa yang semisalnya. Berarti 2. Dan kamu mendapatkan apa yang semisalnya. 3. Dan kamu mendapatkan apa yang semisalnya. 4. Dan kamu mendapatkan apa yang semisalnya. 5. 5 bumi milikmu. Wa 'ashri bi amsalih. Dan 10 kali lipat daripadanya. Masya Allah. Ini yang paling miskin. Penduduk surga yang paling miskin mendapatkan 50 kerajaan bumi. Ini yang paling miskin. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana min ahlil jannah. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa 'an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat yang bernama atau berkunyah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa namanya? Abu Musa al-Asy'ari.
Al-Yamani, orang Yaman. Sahabatnya Jarir bin Abdullah, Al-Yaman. Kalau Mu'adz bin Jabal, Al-Madani, bukan Al-Yaman. Orang Madinah. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari, orang Yaman. Siapa namanya? Abdullah ibn Qais. Ya Khalid. Ya, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, Abu Musa radhiyallahu ta'ala annahu tawadda'a fi baitihi. Abu Musa Al-Asy'ari beliau bercerita bahwasanya beliau wudu di rumahnya. Setelah wudu dari rumahnya, summa kharaja. Kemudian dia keluar daripada rumahnya. Faqala. Kemudian dia mengatakan, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza. Sungguh saya benar-benar akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Saya sudah azan, insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan karena hadis panjang sekali. Lumayan banyak hadis. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.